terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelapor. Jadi baru saja kami menerima laporan itu karena rekan-rekan bertanya, kami menjawab membenarkan menerima laporan itu dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dalam pasal 65 ini kita dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun bisa merugikan pemilik data tersebut. Kemudian kalau terkait Nikita Mirzani dilaporkan oleh terduga seseorang, yaitu seorang pengacara katanya di Polda atau di Polres, itu adalah hak orang itu melaporkan Nikita Mirzani. Kalau memang dia bisa membuktikan bahwa siapa yang menghina, siapa yang mentransmisikan, bahwa itu betul-betul sosok Nikita Mirzani. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Nikita Mirzani di kepolisian ya, di mana Nikita Mirzani telah melaporkan Rasman Arif Nasution menyangkut penyebaran data pribadi, yaitu data kesehatan dari putrinya Loli Mirzani. Namun ketika pihak kepolisian menyampaikan bahwa pengaduan Nikita Mirzani sudah diterima, justru Rasman Arif Nasution merasa bahwa itu adalah upaya proses kriminalisasi terhadap dirinya. Ia merasa dan menganggap bahwa laporan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada pihak kepolisian itu hanyalah atas dasar tidak suka atau upaya untuk mengkriminalisasikan dirinya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelapor. Jadi baru saja kami menerima laporan itu karena rekan-rekan bertanya, kami menjawab membenarkan menerima laporan itu dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Perlu kami sampaikan bahwa setiap laporan polisi yang masuk itu akan ditindaklanjuti oleh tetap diproses kami dari jajaran Reskrim. Apakah itu terkait tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang kriminal khusus, tindak pidana di bidang kriminal umum, itu semuanya akan dilakukan tindak lanjut oleh Polda Metro Jaya, dimulai dari pendalaman, yaitu pengambilan keterangan berupa klarifikasi dari pelapor, korban, serta saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor atau korban. Ya. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Memang kamu melanggar kok. Saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah dalam pasal 65 ini kita dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun bisa merugikan pemilik data tersebut. Kemudian di ayat 2-nya ini menyatakan bahwa kita dilarang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan menggunakan data pribadi yang bukan milik kita. Jadi kita mengungkap dan juga menggunakannya ini juga tidak boleh. Iya, tidak diperkenankan. Akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama atau maksimal selama 4 hingga 6 tahun penjara dan dengan denda 4 hingga 6 miliar rupiah. Terkait dengan bagaimana sesaudari kita studi di UK tentang dugaan penelantaran yang dilakukan oleh saudari NM kepada MM akan semakin terurai. Aneh-aneh rasanya.
nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan. Kasus perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh dan keluarganya yang berujung pelaporan ke Polres Metro Jakarta Selatan kini semakin sengit. Seru ya. Bagaimana tidak, Fadel Bajideh melalui kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, tidak tinggal diam. Dengan kata lain, balik melawan. Rasman mengaku sudah berkomunikasi dengan seseorang berinisial Mama E dan putrinya yang mengaku sempat merawat Laura Mezani atau Loli selama di luar negeri. Sebagaimana diketahui, Mama E dan putrinya sempat terlibat perseteruan cukup panas dengan Nikita. Lantas, seperti apa serangan balik Fadel terhadap laporan yang dibuat Nikita? Ketika Fadel dipanggil untuk keterangan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk diantaranya saya dihubungi oleh Ibu JF atau alias Mama E dan juga putrinya terkait dengan bagaimana saudari LM ketika studi di UK, bagaimana saudari LM keluar dari sekolahnya, dari studinya, dari sekolahnya. LM itu tinggal di kediaman orang di UK. Bagaimana saudari LM itu dimasukkan ke sekolah lain untuk minta tolong agar LM tidak berhenti. Kemudian bagaimana saudari LM ini meninggalkan tempat yang adalah di UK, yang pada akhirnya sebelum dia kembali ke Indonesia, nanti semua itu akan kami tuangkan di pemeriksaan, dan ini juga akan kami sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait. Silakan. Misalnya KPAI, LPAI, Kementerian PPPA atau Subdin Perlindungan Anak di DKI Jakarta atau Jakarta Selatan. Pagi ini saya mendapat informasi juga mengejutkan tentang sosok LM yang katanya juga punya hubungan, dalam hal ini pacaran dengan seseorang berinisial A di UK. Informasi ini sedang saya gali dan mudah-mudahan ini bisa membantu saudara Fadel tentang dugaan penelantaran yang dilakukan oleh saudari NM kepada LM akan semakin terurai, sehingga kita tidak hanya berpatokan pada ada seorang ibu, lalu kemudian anaknya di bawah umur, lalu kemudian ketika dia lagi senang dia katakan itu anaknya, ketika dia lagi marah dia bilang keluar dari kata dan lain-lain. Lalu sekarang melaporkan dan seolah-olah ini adalah ibu yang bertanggung jawab. Padahal kalau kita lihat, kami menduga ini hanya upaya untuk membelokkan bagaimana dia selama ini mendidik putrinya, kami duga ya. Dan nanti akan kami paparkan bagaimana sesungguhnya saudari LM ketika di UK, bagaimana dia cerita dan curhat kepada Ibu JF, kemudian Mama E dan juga putrinya. Sementara itu, kuasa hukum Fadel Bajideh dengan tegas menegur keras Humas Polres Metro Jakarta Selatan terkait hasil visum Laura Mezani yang akan dibuka di persidangan. Rasman keberatan atas pernyataan Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang dituding telah merugikan kliennya atas pernyataannya yang kelewat batas. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Rasman atas pernyataan Humas Polres Metro Jakarta Selatan? Proses penyelidikan masih berlangsung, jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan.
Kenapa? Karena Humas, dia jangan lupa ya, juru bicara Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk juru bicara Kapolres, termasuk juru bicara Wakapolres, juru bicara Kasar Reskrim, juru bicara Kadit BPA. Artinya apa? Kalau berbicara melampaui proses yang sedang berlangsung, itu justice of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan, dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Ya kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan dan tidak mencerminkan merasa penyidik yang harusnya independen, malah kami juga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan yang saya lakukan secara internal kepada lembaga kepolisian. Saya katakan sekali lagi, saya sudah ratusan kasus yang saya pegang. Kalau saya bilang ribuan itu saya bohong, karena saya 2014, 2015 baru beracara. Nah, kalau kasus ini memang benar-benar mendapat perhatian publik, bukan saja rakyat Indonesia, bahkan mancanegara yang bukan saja orang yang sedang ada di Malaysia, Singapura, dan lain-lain ini, bukan saja orang Indonesia yang sedang bekerja di sini, tapi orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri, termasuk imigrasi Malaysia, termasuk imigrasi Singapura, Wow, luar termasuk biasa driver rasanya. taksi. Mereka tahu kasus ini. Begitu mereka lihat wajah saya, oh, begitu. Bayangkan di mall saja, itu ada orang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia, dia tahu. Pak Rasman, bagaimana kasus Fadel? Bagaimana kasus Nikita Mirzani? Itu Sampai yang begitu, ya? selalu mereka tanya ke saya. Artinya kasus ini merupakan satu upaya baik bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar presisi. Sekali lagi, Polri benar-benar presisi. Jadi untuk hasil visum itu nanti diberikan oleh ahlinya, terutama dari RSCM ke penyidik, ya, sebagai barang bukti. Kemudian nanti dibuka di pengadilan. Jika memang ditemukan ada pidana di situ, kemudian masuk unsurnya semua, nanti naik menjadi penyidikan, ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu nanti yang dilakukan oleh penyidik. Jadi untuk hasil keseluruhan nanti diberikan oleh rumah sakit RSCM ke penyidik. Nah, itu yang ditunggu oleh penyidik, karena itu adalah barang bukti yang dilaporkan oleh NM, ya. Kita ketahui bahwa visum lanjutan sudah dilakukan, kemudian ini juga penyidik menunggu kesimpulan dari ahlinya, tentunya dari RSCM. Ya, kalau itu dari penyidik, kemudian dari NM, yang jelas adalah orang tuanya. Orang tuanya berhak untuk mengetahui. Kalau reaksi dari awal kan dia sudah bicara waktu itu, jadi dia sangat terpukul. Bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia sampaikan beberapa kali, seandainya ini tidak ada hukum, ini dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan, marah Niki. Itu sudah disampaikan pada saat proses dia tahu hasil visum. Jadi pada saat hasil visum yang kedua setelah Laura sudah tidak datang bulan dan sudah bersih, maka Nikita udah tahu. Tapi secara lisan, di situ dia sudah emosi. Anak saya kok dihancurkan seperti ini, bahasa dia. Makanya wajar kalau Nikita itu meledak-ledak. Iya, Karena marah. apa yang dilakukan sama Nikita saat ini adalah dalam bentuk untuk melindungi anaknya. Di sisi lain, Rasman optimis atas laporan yang dibuatnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Rasman dan keluarga Fadel Bajide telah resmi melaporkan Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu. Rasman menuding Nikita telah menabur fitnah atas pernyataannya di akun media sosial pribadinya. Menanggapi laporan Rasman, baik Nikita maupun kuasa hukumnya tidak ambil pusing. Menurutnya, laporan yang dibuat Rasman tidak tepat dan salah sasaran. Tidak terima dengan pernyataan kuasa hukum Nikita, Rasman balik melawan. Dan berikut sengitnya perseteruan yang terjadi antara Rasman versus Nikita.
orang-orang yang menabur kata-kata, kemudian dia tidak dapat membuktikan. Teori hukumnya begitu kan? Ada yang Apalagi menuduh, maka ada yang mendalilkan, maka ada yang membuktikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan, kemudian laporan itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka ada yang disebut dengan laporan fitnah pencemaran nama baik. Itulah yang juga sudah kami lakukan. Sehingga jangan ujuk-ujuk Anda yang sudah melaporkan terus percaya diri, tidak ada efek nanti setelah Anda tidak dapat membuktikan. Saya tidak akan menanggapi karena saya tidak tahu laporannya apa. Ya, laporannya itu mengenai apa, yang dilaporkan siapa, karena yang saya berapa kali saya lihat itu sepertinya yang menyampaikan sesuatu kalimat-kalimat itu ada seperti bukan Nikita Mirzani. Jadi bukan Nikita Mirzani. Kalau Anda lihat, kalau dilihat Instagram itu orang menyampaikannya Mama Lemon. Seingat saya seperti lapor lah Mama Lemon. yang menyampaikan itu Anda ketahui itu Mama Lemon, harusnya yang dilaporkan Mama Lemon. Karena subjek hukum dalam perkara pidana itu jelas. Beda dengan tindak pidana yang tertentu yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi itu namanya siapa pelakunya dalam lidik, tapi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran itu jelas harus mengerucut kepada siapa pelakunya. Nah, pelakunya menurut rekan-rekan semua media yang saya tanya pada saat itu, yang selalu menyampaikan suaranya itu dalam bentuk ada seseorang yang disebut Mama Lemon. Kalau memang itu Mama Lemon, ya laporkan Mama Lemon. Laporkan Mama Lemon. Kalau melaporkan orang lain nanti terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan oleh Nikita, sedangkan yang melakukan itu adalah bukan Nikita. Justru saya melihat ada kegelisahan dari pihak kuasa hukumnya NM dengan NM sendiri. Siapa yang gelisah? Tiap hari maunya ngomong A, ngomong B, seolah kuat meyakinkan. Balik itu saja. Nah, sementara kita di sini kerja terus, tim saya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Batam, ya saya biasa-biasa saja. Kami tangani dengan profesional karena saya tahu Polri serius dalam menangani kasus ini dan tidak main-main. Yang dilaporkan itu akun itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Yang namanya pencemaran nama baik itu pasti yang melakukan manusia. Akun tidak bisa memfitnah. Yang memfitnah pasti manusia. Manusia di dalam peristiwa ini ada yang disebut sama teman-teman semua itu adalah selalu dipanggil dengan sebutan Mama Lemon. Ya, dan memang betul saya lihat itu adalah Mama seperti Lemon. Lemon. Jadi kalau memang seperti itu ya sampaikan, nanti biar terungkap Mama Lemon ini apa relevansinya dengan persoalan ini. Tapi kalau misalnya yang dilaporkan orang lain, terus orang lain itu menyatakan bahwa lah saya melakukan apa? Oh ini Anda melakukan, ini kan bukan saya, ini kan Mama Lemon. Terus bagaimana cara menyelesaikan? Jadi alangkah baiknya yang dilaporkan itu subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Waktu dia ngomong sebelum kami buat laporan, ya seolah-olah ini sudah kuat, ini sudah ini. Saya senyum-senyum aja. Nah yang kedua, dia mengatakan bahwa katanya error in subjecto. Itu kan kata-kata dia kan. Nah kalau dia bilang, ya cari dong siapa yang Mama Lemon. Makanya saya bilang, yang dilaporkan itu adalah akun Nikita Mirzani Mawardi @sekian-sekian. Akunnya. Ini yang dilaporkan. Akun inilah yang mentransmisi, menyebarkan, menginformasikan kepada publik tanpa hak pemilik akun. Laporin aja. Laporin aja. Siapa takut? Iya, yang banyak lapornya, yang banyak nih gua katain lagi. Bukan persoalan takut, ya takut. Ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya? Kan gitu. Simpel aja saya. Kalau hukum tidak bergerak untuk ini, dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, Wih, keras ya. maka
maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Wah. Karena saya sudah ratusan kali ngurusin kasus yang begini. Tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka. Kalau terkait Nikita Mirzani dilaporkan oleh terduga seseorang, yaitu seorang pengacara katanya di Polda atau di Polres, itu adalah hak orang itu melaporkan Nikita Mirzani. Itu Kalau sudah. memang dia bisa membuktikan bahwa siapa yang menghina, siapa yang mentransmisikan, bahwa itu betul-betul sosok Nikita Mirzani. Itu yang inti dan paling utama. Karena terkait dari pasal yang dilaporkan, itu terkait penghinaan kan. Nah, yang menghina ini siapa? Subjek hukumkah dia? Kalau subjek hukum harus berbentuk orang, Iya. bukan kartun, bukan juga meme, Betul. bukan juga hal-hal yang memang semacam kayak jok-jok atau guyonan. Itu intinya kalau terkait laporan. Nah, namun kalau terkait permintaan perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena ini anak di bawah umur. Jadi itu biasanya merintegrate itu. Ada yang namanya psikologi, ada yang namanya dari dinas sosial, dan juga ada yang namanya safe house, ada juga yang namanya LPSK. Karena menyangkut anak di bawah umur. Jadi apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani itu masih di dalam koridor hukum yang namanya perlindungan hukum. Bang, ini kan juga jadi perdebatan juga Bang. Nah, ada yang mendukung, ada yang enggak tentang ini. Katanya ada yang namanya Mama Lemon, jadi nggak apa dia Bang? itu benar. Itu benar yang tadi seperti saya bilang. Seseorang yang melaporkan Nikita Mirzani, apakah itu betul-betul subjek hukum? Subjek itu betul harus konkret kan? Kalau memang orang atau manusia yang punya nama harus berbentuk dong. Nah, tapi kalau hanya berbentuk lemon yang jalan sana, jalan sini, ke sana, ke sini, manggil nama orang itu, ya orang itu yang berarti yang si lemon-lemon yang berjalan ini yang dilaporkan gitu loh. Bukan suara, bukan backsound, bukan siapa yang dibalik Mama Lemon itu. Nggak bisa begitu hukum. Hukum itu yaitu harus ada hubungan langsung. Itu yang namanya hubungan kausalitas. Siapa yang berbuat, siapa yang menjadi korban. Itu. Bang, tapi ada juga yang bilang kan saya hanya konfrontasi aja sebagai apa syukur. Jadi kan yang mendistribusikan, tapi kan berarti akunnya akun Nikita Mirzani bisa kena juga nggak sih Bang? Nah, kalau terkait mendistribusikan, sekarang siapa yang mendistribusikan? Siapa? Kalau dibilang Nikita Mirzani, ada enggak Nikita Mirzani mendistribusikan? Tapi kalau terkait akun yang tertulis di situ namanya Nikita Mirzani, ini butuh pembuktian. Ada yang namanya data pembuktian saintifik, ada yang buktinya nanti berupa analis. Ini yang paling nanti kompleksitasnya di situ. Jadi bisa dibilang laporan Asma itu salah alamat apa gimana Bang? Kalau kita bilang salah alamat sudah diterima sama pihak kepolisian, kan begitu. Nah, tapi kita tahulah setiap laporan masyarakat, polisi pasti akan menerima. Polisi kan tidak boleh menolak. Nanti kalau menolak, dilaporin ke Propam. Kan serba salah polisi bekerja. Menerima, tapi nanti takutnya salah alamat, tidak diterima pun dilaporkan. Nanti polisi dimarah-marahin. Kan kasihan polisinya. Sementara polisi kan bekerja untuk masyarakat. Itu. Oh gitu Bang, berarti terkait masalah yang masih ramai yang Mama Lemon gitu ya. Jadi fenomena baru, berarti kalau misalnya menghina orang tapi ada bentuk yang itu berarti nggak bisa ditegaskan lagi, nggak bisa dituntut gitu Bang.
bukan tidak bisa dituntut untuk pembuktiannya. Ya kayak tadi, kalau kita melaporkan orang, ini loh melaporkan orang, berarti kan subjeknya orang. Iya. Betul nggak? Bukan melaporkan Mama Lemon. Tapi kalau memang subjek hukumnya anjing, ya kamu laporkan si anjing. Kan begitu kausalitas nih. Siapa yang berbuat, siapa yang menjadi korban. Nah, yang berbuatnya Mama Lemon, ya laporkan Mama Lemon. Yang korbannya Sahabat dari Nikita juga dikenal dekat. Ini saya training yang pasti. Saya sebagai kawan, ya, Nikita, saya berprihatin dengan apa yang terjadi semua ini, dan tetap saya juga mengikuti dan juga mengawasi kalau ada hal-hal yang tidak baik, ya, terkait dengan anak tentunya. Saya juga mengapresiasi bahwa Nikita dan lagi-lagi membuktikan bahwa dia memang betul-betul seorang ibu yang bertanggung jawab, seorang ibu yang bisa dikatakan sangat melindungi anak-anaknya. Dengan langkah yang dia ambil ini, menurut saya pribadi, kacamata hukum saya itu sangat tepat, ya, dimana mungkin orang menduga kalau saja kemarin itu Nikita mengambil langkah di luar daripada hukum. Namun demikian, Nikita mengambil langkah yang tepat, saya bilang, ya, tepat dan benar, yaitu mengambil langkah hukum. Bang, kemarin juga nih kita mendatangi LPSK untuk melindungi anaknya, karena anaknya kan diduga ingin didatangi ya dari pihak lawan gitu. Makanya gimana tuh Bang? Sudah setuju kan? Ya, itu betul. Jadi memang kan ada langkah-langkah hukum ya. Dan sejauh ini saya melihat dan menilai apa yang dilakukan oleh Nikita bersama kuasa hukumnya sudah tepat. Kita harus dapat melindungi korban, yang kebetulan dalam hal ini adalah putrinya Nikita. Itu sudah tepat langkah-langkah. Dan ya jangan sampai kita Nikita nanti terpancing, ya, harus bisa jaga emosi, jangan sampai terpancing oleh pihak-pihak sebelah. Bang, tapi kalau melihat pasalnya sendiri cukup berat ya, hukuman maksimal. Pasal itu kan memang masih dalam undang-undang perlindungan anak, yang dimana diatur bahwa anak masih di bawah umur itu tentunya orang tua wajib. Justru kalau kemarin itu Nikita tidak mengambil action, ya, dengan menjemput putrinya, kalau sampai ada apa-apa sama putrinya, Nikita bisa dianggap menelantarkan putrinya, karena masih di bawah umur, ya. Garis bawah masih di bawah umur. Bang, tapi kalau terbukti itu gimana Bang? Nah, kalau terbukti kan ada dugaan itu tadi ya, ada undang-undang kesehatan, terus ada undang-undang perlindungan anak, yang pasti. Siapapun kau, kalau kau tidak menghargai saya, satu orang dengan saya. Diam Rasman. Disebut tahu keberadaan Loli, Fitri Salteru ngamuk ke keluarga Bajide, jangan main-main sama saya. Fitri Salteru lagi-lagi terseret kasus Nikita Mirzani vs Fadil Bajide terkait Laura Mezani alias Loli karena tak lagi berteman baik dengan Nikita. Fitri terus dituding berada di pihak Fadil. Baru-baru ini Nikita Mirzani membagikan komentar dari akun @titine Bajide yang diduga milik ibu Fadil Bajide. Akun Titi Bajide rupanya mengancam Nikita yang mengaku ingin merobohkan rumah keluarga Bajide. Kemarahan Nikita Mirzani berkaitan dengan dugaan Laura Mezani beruntung hingga menipu untuk membiayai keluarga Bajide. Oleh sebab itu, apabila terbukti ada aliran dana dalam pembangunan rumah keluarga Bajide, Nikita tidak segan merobohkannya. Akun Titi Bajide mengancam akan menghabisi keluarga Nikita Mirzani apabila perobohan benar dilakukan. Akun itu juga sesumbar tahu keberadaan Laura yang diungkap Nikita berada di safe house atau rumah aman. Dan kita sudah tahu tempat Laura berada di safe house berkat Mbak Fitri Salteru. Dalam waktu dekat ini kita akan ambil paksa Laura. Dia dan keluarganya akan kita bunuh, tulis Titi Bajide. Mbak Fitri dan keluarga saya punya rencana untuk menghancurkan dia karena dia sudah membuat malu keluarga saya, tambah akun Titi Bajide. Melalui Instagram Story, Fitri Salteru membantah pernyataan akun Titi Bajide tentangnya. Fitri menegaskan tidak kenal dan tak punya urusan untuk membela keluarga Fadil Bajide.
Sampaikan ke keluarga ini, apakah benar ini akun mereka? Jangan main-main sama saya, ucap Fitri Salteru pada Selasa 15 Oktober 2024. Bukan membela Fadil Bajide, Fitri Salteru hanya menunggu proses hukum berjalan hingga enggan ikut membuli. Karena belum ada ketetapan hukum, Fadil di mata Fitri belum tentu bersalah. Fitri Salteru juga menegaskan tidak mengetahui keberadaan Laura Mezani. Saya nggak tahu di mana LM dan nggak mau tahu, bukan urusan saya, katanya menandaskan. Akun @pamela_indah lantas membantu Fitri Salteru mendapatkan klarifikasi dari Fadil Bajide. Melalui pesan di Instagram, Fadil membantah akun yang mengancam Nikita Mirzani tersebut milik ibunya. Itu beneran akun nyokap nggak? Kasihan Kak Fit difitnah terus, tulis akun @pamela_indah kepada Fadil Bajide. Bukan balas kekasih Laura Mezani tersebut. Klarifikasi Fadil Bajide pun telah diterima Fitri Salteru dengan baik. Terima kasih klarifikasinya, tulis Fitri pada hari yang sama masih di IG Story. Sementara itu, Nikita Mirzani sempat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, diduga karena ancaman tersebut. Lalu hari ini Nikita berangkat umrah bersama dua putranya, Aska dan Arka. Di searching aja bang tempat sekolahnya bang. Lucu ya Rasman. Dia memilih kabur. Loli itu selama di UK dan ada beberapa saat itu menurut pengakuan dari Fadil, kan sudah pernah kami bilang dia bekerja endorse dari slot. Ada kaitannya dengan 303. Nah itu bakal diperiksa juga. Itu kan sebelum kabur bang. Saya tanya Anda, kira-kira pernyataan dari Fadil ini ya, kira-kira kalau dia di asrama, dia lakukan itu, menurut kalian pantas apa enggak? Abang itu sebelum dia kabur. udah kesulitan ekonomi selama di sana. Kalau bapaknya udah ngomong ya. Enggak. Karena membangkang itu bang, makanya orang tua melepas bang. Kalau anak lu tunggu dulu. Kalau anak lu membangkang, kalian rame-rame semua aspirasi perempuan ke gua nggak apa-apa. Dengan saya ada. Kami berdiskusi. Gimana? Udah kau aja yang ngurus. Saya pantau dari sini. Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami, katanya. Disuruh berhijab, disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Tapi kan sejauh ini nih kita selalu mantau bang, sejauh ini sejak di UK sampai ke Indonesia. Enggak, kenapa kalian ngotot? Kabur dia. Gini. Kan saya sudah bilang, dengerin. Kan saya sudah bilang, lah saya tangan salah, bawah salah. Kan saya sudah bilang, kami minggu depan akan buat Bagi saya melawan Hotman ini pahala, Bos. Apalagi melawan Hotman. Namanya ibu-ibu, perempuan yang Suka sekali lawan Hotman. aja itu pikiran saya. Begitu. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.